Yo, halo, kembali lagi bersama Min di channel Ani Review Indo. Kali ini Mimin akan bahas 5 fakta yang masih sering ditanyakan fans anime Attack on Titan. Oh ya, ini bagi kalian yang gak suka spoiler Attack on Titan Last Attack, sebaiknya skip video ini. Dan dari cerita AOT yang sudah berakhir ini, terdapat beberapa fakta yang mungkin masih banyak dipertanyakan. Langsung saja enjoy mas. Fakta pertama, siapa MC AOT sebenarnya? Mungkin banyak yang bilang AOT itu jelek, endingnya ampas, karakter banyak yang dimatiin, MC payah, dan lain-lain. Tapi inilah yang bagus dari anime anti mainstream, anime Attack on Titan, yaitu kalian akan merasa dibuat kebingungan mana kubu jahat dan mana kubu yang baik. Ini tergantung perspektif dari kalian yang menontonnya. Dan coba deh tonton ulang dari awal dan kalian pilih salah satu MC selain Eren, misalnya Mikasa, Armin, Reiner, Bertolt, Levi, Gabi, Eldian, Marley, dan lain-lain. Jika kalian sudah menetapkan satu MC, posisikan diri kalian sebagai MC, dan seiring berjalannya episode kalian akan berpikir bahwa ya udah, ini jalan yang udah kupilih. Ini jalan yang menurutku benar, meskipun di mata orang lain ini jalan yang salah. Melindungi kampung halaman tempat kalian dibesarkan adalah refleks otomatis kita untuk memperjuangkan takdir dan kebebasan. Jadi, MC di AOT fleksibel. Itu seperti game visual novel multi-rute yang bisa kalian pilih MC atau heroin atau jalan cerita sesuai pilihan kalian. Fakta kedua, kenapa Eren lebih memilih membunuh ibunya daripada Bertolt? Memang benar Eren mengakuinya ke Armin di AOT Last Attack bahwa dia berkata dialah yang membunuh ibunya sendiri, tapi sebelum dilanjutkan sudah dihentikan oleh Armin. Hal ini membuktikan bahwa Eren lah yang membunuh ibunya sendiri secara tidak langsung. Tapi ada dua alasan yang memotivasi Eren untuk melakukan hal ini, yaitu alasan pertama, Eren dapat memilih rute takdir secara bebas, dan alasan satunya yaitu Eren mempunyai batasan takdir yang dapat dia manipulasi. Alasan pertama, Eren dapat memilih rute takdir dengan bebas. Eren dewasa yang telah mewarisi kekuatan Titan pendiri mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi masa lalu lewat tindakannya sekarang. Dia dapat memanipulasi Smiling Titan yaitu Dinah Fritz untuk mengarahkannya ke ibunya sendiri yaitu Carla Yeager, di mana tindakan tersebut membuat Bertolt selamat sedangkan ibu Eren dimakan Titan. Ini merupakan tindakan Eren yang membunuh ibunya sendiri secara tidak langsung. Hal ini dilakukan Eren dewasa karena kematian ibunya dibutuhkan untuk memicu motivasi Eren kecil agar mempunyai dendam mendalam untuk membunuh para Titan serta bergabung dengan Survey Corps yang kemudian Eren mendapat kekuatan Titan demi melawan Titan juga. Yang Eren inginkan adalah dia harus melepaskan diri dari rantai takdir yang mengikat para Eldia demi mencari kebebasan dan mengubah masa depan serta memastikan masa lalu sesuai aturan demi mencapai masa kini. Misalkan saja Eren bisa memilih rute di mana Bertolt mati dan ibunya hidup, peristiwa akan berubah drastis yang mengganggu kejadian masa depan, dan kemungkinan Armin tidak mendapat kekuatan kolosal Titan serta Eren dewasa tidak akan mendapatkan kekuatan untuk Rumbling. Alasan kedua, Eren tidak bisa memilih rute takdir atau ada takdir yang tidak bisa Eren ubah. Berdasarkan fakta sebelumnya, kita akan membahas dari sisi lingkaran takdir di mana kematian ibu Eren adalah takdir yang tidak bisa diubah, seperti kematian Sasha. Terbukti Eren sempat menyalahkan Reiner atas kematian ibunya karena menjebol tembok Paradise. Eren memang membunuh ibunya, tapi ini memang sudah lingkaran takdir tetap, di mana kematian Carla Yeager tak bisa dicegah maupun diubah. Bisa saja meskipun Eren membiarkan Bertolt dimakan Titan,
Puing-puing tembok yang jatuh karena Rainer menjebol tembok kemungkinan akan menghantam Ibu Eren. Dengan dan tanpa Eren pun Ibu Eren tetap akan mati. Meski Ibu Eren tidak mati dimakan Titan dan tertimpa puing-puing, bisa saja Ibu Eren ditinggalkan saat evakuasi warga maupun mati perlahan di bawah reruntuhan. Dan yang dilakukan Eren adalah membebaskan ibunya dari kesengsaraan kematian yang menyakitkan dan memilih membunuhnya dengan kematian tanpa siksaan, yaitu dimakan Titan. Fakta ketiga, apa tujuan Ymir melepaskan babi? Dalam AOT Last Attack, kita diperlihatkan bahwa Ymir dengan sengaja melepas babi, tapi wajahnya tak menggambarkan perasaan bersalah. Tindakan Ymir ini melambangkan pembangkangan dan ketidakpatuhan serta metafora atas keinginannya dalam hal kebebasan. Meski Ymir mempunyai kekuatan Titan pendiri yang luar biasa, dia bahkan memilih tunduk pada Raja Eldia. Dia memilih menjadi budak Raja Fritz. Ymir tidak tahu bagaimana rasanya menjadi bebas ataupun tidak patuh. Itulah yang dilakukannya demi mengimplementasikan keinginannya terhadap kebebasan babi-babi tersebut. Dia seperti berkata, "Jika aku tidak bebas, setidaknya aku bisa membebaskan hewan ini." Sampai saat sebelum Last Attack, Ymir menjalani kehidupannya setelah mati sebagai budak. Juga dan empati Eren yang sama-sama menginginkan kebebasan mampu membuka hati Ymir yang bahkan Zack pun tidak bisa membaca hati Ymir. Eren dan Ymir pun juga sepemikiran soal membenci manusia karena manusia memperbudak satu sama lain serta selalu berputar dalam siklus kebencian yang tak pernah sirna. Itulah yang menyebabkan Ymir berpihak kepada Eren dan sepakat untuk bersama-sama memulai rambling demi mengakhiri kehidupan di luar tembok. Fakta keempat, bagaimana hubungan antara Ymir dan Mikasa? Dalam Attack on Titan Last Attack, persamaan Ymir dan Mikasa yaitu tentang perjuangan mereka. Keduanya sama-sama dihubungkan melalui konsep pet subjek Ymir dan terhubung dengan orang yang mencintai. Ymir mencintai Raja Fritz sedangkan Mikasa mencintai Eren. Awal mulanya Raja Fritz menjadikan budak Ymir setelah membakar desa dan membunuh keluarganya. Lalu setelah Ymir membebaskan para babi, dia dikejar sampai ke dalam hutan dan jatuh ke dalam lubang di bawah pohon besar, lalu memperoleh kekuatan Titan pertama. Dengan kekuatan dahsyat ini, Raja Fritz menjadikannya senjata hidup sebagai penakluk kerajaan lain sampai menjadi kekaisaran Eldia yang kuat. Padahal di sini Ymir bisa mengalahkan raja kapan saja, tapi dia memilih untuk tunduk menjadi budak Raja Fritz. Sejak saat itu, Ymir menikah dengan raja dan melahirkan anak-anak Raja Fritz. Raja selalu menyaksikan Ymir, tapi Ymir tetap mencintainya, termasuk mencintai ketiga putrinya. Ymir merupakan perwujudan penderitaan ketika hidup dan bahkan setelah kematian baginya adalah neraka yang tak pernah berakhir. Bahkan selama 2000 tahun berikutnya, dia masih membangun Titan untuk Raja Fritz di Patch tanpa kebebasan. Di sisi lain, Eren telah dicintai Mikasa sejak kecil lebih dari apapun di dunia ini. Mikasa adalah budak dari cintanya sendiri, sama halnya Ymir. Tapi hal itu berubah setelah Eren mulai perang dengan Marley, menjadi monster membunuh orang-orang yang tak berdosa dan menjauhi teman-temannya, termasuk juga menjauhi Mikasa. Padahal Mikasa hanya ingin hidup bersama dengan Eren dengan damai. Mikasa sudah tidak tahan dan harus menghentikannya. Dia harus menutup dan membunuh hatinya sendiri untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan dunia. Dunia memang membenci rakyatnya, tapi Mikasa tak bisa membiarkan Eren memusnahkan umat manusia. Mikasa terikat dengan keinginan Ymir sebagai Titan pendiri dan membawa tekad perjuangan Ymir yang ingin mematahkan kutukan serta mengakhiri perbudakannya.
Mikasa ditafsirkan sebagai cara untuk Ymir mencapai kebebasan yang sesungguhnya dengan membunuh Eren serta membebaskan semua Eldia beserta kutukan Ymir. Sebagai Titan pertama, Ymir bisa melihat semua masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perbedaannya dengan Eren tak bisa melihat masa depan di mana dia mati. Sedangkan Ymir bisa melihat masa depan di mana Mikasa yang akan membunuh Eren. Ymir tahu bahwa Mikasa adalah orang yang akan melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan selama ini, yaitu keberanian yang membebaskan Ymir dari belenggu cintanya kepada Raja Fritz. Mikasa harus berani membunuh orang yang dia cintai demi dunia, meski penyesalan pasti akan selalu membayangi. Fakta kelima, Eren adalah sundiri level dewa, pembohong publik, MC bodoh yang mendapatkan kekuatan overpower. Eren merupakan pembohong publik di mana hanya Armin saja yang tahu sifat aslinya yang payah. Terlihat ketika itu Eren cukup jantan untuk menghancurkan dunia, tapi tidak cukup jantan untuk mengakui perasaannya pada Mikasa. Sifatnya pun berubah drastis ketika dia di depan Mikasa. Eren sempat berkata, "Mikasa, lupakan aku dan hiduplah dengan bebas." Sedangkan ketika berada di belakang Mikasa saat berbicara dengan Armin, Eren berkata, "Aku tidak ingin dia menemukan pria lain. Aku tak mau itu. Aku ingin perasaannya hanya untukku. Bahkan setelah aku mati, ingin dia tetap menjagaku di hatinya untuk waktu yang lama. Aku tak ingin mati. Aku ingin di sini bersama Mikasa, bersama kalian semua." Ini merupakan sikap sundiri level dewa Eren yang hanya diketahui oleh Armin saja. Omongan Eren benar-benar jauh berbeda dengan hatinya yang selalu menginginkan Mikasa. Namun masa depan sudah dia lihat dan dia harus pasrah akan takdir tersebut. Eren adalah MC atau karakter utama yang bodoh yang mendapatkan kekuatan besar. Kata-kata ini keluar dari mulut Eren sendiri. Eren yang bodoh mampu melihat masa lalu dan masa depan. Semua penglihatan memenuhi kepalanya, membuatnya merasakan sakit kepala dan mual yang hebat. Jeritan kematian orang-orang yang tak berdosa, kematian teman-teman yang dia sayangi, dan ngerinya neraka yang sudah menunggunya. Eren dengan teguh mengejar tujuannya dan melakukan pengorbanan besar hanya karena dia ingin melakukan rambling. Dia percaya pada rambling dan kebebasan sejati yang hanya dapat dicapai dengan pemberantasan 80% umat manusia di luar tembok paradise. Tapi kelak kebencian dari 20% manusia ini lama-kelamaan akan kembali lagi suatu saat nanti, dan orang-orang di luar tembok kembali menjawab dendam yang terpendam. Itulah 5 fakta yang sering ditanyakan oleh fans AOT. Arigatoi mas.